Tahun ini adalah tahun kemakmuran, kebahagiaan, dan kelimpahan melanda hidupmu. Tetapi kalau kita hidupnya melenceng, kita hidupnya masih dengan dosa, maka tidak pernah terjadi. Hati-hati, karena ketika kita masih bermain-main dalam lumpur dosa, yang terjadi adalah kegagalan, kehancuran, dan keruntuhan. Ya, jadi hati-hati. Anda kalau bisa berkemenangan, seperti yang sudah saya sampaikan berulang kali, mungkin bisa dilihat di YouTube-nya. Ya, rasanya itu firman Tuhan berseri dari Tuhan. Supaya berkemenangan. Karena tanpa kemenangan nggak mungkin kita bisa mengalami kehidupan yang makmur. Hanya orang yang berkemenangan yang bisa mengalami terobosan demi terobosan terjadi dalam hidupnya. Dan hanya orang yang berkemenangan yang bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan hanya orang yang berkemenangan yang selalu bisa masuk ke dalam Tuhan dan selalu bisa melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Dan hari ini kita mau belajar supaya kita benar-benar berkemenangan. Firman Tuhan berkata Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Ialah diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ialah manis. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, bukan pada yang lain, ya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran, di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, Tuhan perlihatkan ketika kemakmuran melanda hidupmu, maka tanaman itu berbuah. Buah itu udah dipetik berkali-kali, berkarung-karung, tetapi pohon itu tidak pernah berhenti berbuah, terus berbuah. Dipetik lagi berkarung-karung, tetapi tetap berbuah, terus berbuah. Dan Tuhan katakan buahnya itu terus berbuah sampai akhir hidupmu. Ketika engkau benar. Dan hari ini firman Tuhan berkata, ketika engkau mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupanmu, maka diberkati. Apalagi ketika engkau tertanam di tepi aliran air, di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Ketika engkau tertanam di tepi aliran air, sungainya Tuhan, air kehidupannya Tuhan. Orang yang selalu tertanam di tepi aliran air kehidupannya Tuhan, selalu dalam hatinya selalu akan ada kerinduannya untuk bertemu dengan wajah Tuhan. Selalu rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Selalu rindu untuk memuji dan menyembah. Rasanya kalau belum memuji menyembah, belum mendengarkan petunjuk Tuhan, belum mendengarkan pesan Tuhan, rasanya tidak enak, tidak lega, ada yang kurang. Tetapi kalau engkau selalu meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, memuji dan menyembah, kelihatannya memuji menyembah ya, kelihatannya itu nggak ada apa-apa. Tetapi di antara pujian penyembahanmu itu justru di situ tiba-tiba ada terobosan terjadi, tiba-tiba ada jalan terbuka terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Ada seorang anak Tuhan di tempat ini, ya, yang datang ke onsite saya dan minta doa karena mengalami sesuatu. Ya, dia tidak sengaja dia membeli barang yang dia merasa itu barang benar, kan harganya murah, ya dibeli. Ternyata ada tuduhan di balik barang yang dia beli murah itu ternyata nggak benar, ya. Dan mulai dilacak dengan yang berwajib. Mulai ada masalah dan bermasalah. Dan kelihatannya tidak bisa keluar dari masalah ini. Kalau urusannya udah dengan yang berwajib itu susah, ya. Dicari-cari dan pasti keluar uang banyak. Dan ketika saya berdoa sama dia, Tuhan cuma berkata, memuji dan menyembah. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan dia melakukan semua itu. Ketika dia melakukan itu, saya dikabarin 1 minggu kemudian, Ai, ternyata apa yang Tuhan katakan itu benar. Tadinya yang ketakutan, ya, habis uang banyak, udah, aduh, pakai pengacara begini-begini. Tetapi ternyata Tuhan selesaikan dengan cara Tuhan yang ajaib.
Dan semua selesai. Bukan dengan kekuatan kita. Bukan dengan pandaian kita. Bukan dengan uang kita. Tapi kalau Tuhan mau, Tuhan yang turun tangan bisa selesai dengan cara Tuhan, bukan cara kita. Oleh sebab itu mari, yang penting Anda selalu melekat kepada Tuhan. Anda tertanam di tepi aliran air, Anda terus memuji dan menyembah. Ketika Anda terus memuji dan menyembah, maka aliran-aliran air kehidupan dari surga mengalir dan mengalir, membasahi hatimu, menyucikan hatimu, membersihkan hatimu, menyembuhkan luka di dalam hatimu, bahkan memulihkan semua-semua yang ada di dalam hatimu. Sampai hatimu menjadi putih bersih seputih salju. Sampai hatimu menjadi benar-benar putih bersih dan menjadi hati yang penuh dengan kasih Bapa. Ketika engkau mempunyai hati penuh dengan kasih Bapa, engkau tidak akan perhitungan lagi, engkau tidak akan lagi terkecoh dan engkau tidak akan lagi marah, emosi, enggak. Tetapi engkau selalu mengampuni dan mengasihi. Kenapa? Karena ada hati Bapa di dalam hatimu. Hati Bapa selalu mengampuni dan mengasihi. Semerah kirmisi apapun hatimu, tetapi ketika kau bisa mengampuni dan mengasihi, di mana Tuhan mengampuni mengasihi, maka hati itu akan berubah menjadi putih seputih salju dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya. Dan hari ini Tuhan katakan andalkan aku. Kita mau baca yang ayat yang berikutnya ya, yang sebelumnya. Ayat 5 dan 6 kita belajar ya. Ayat 5 dan 6. Ayat 5 dan 6. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Saudara, jangan mengandalkan manusia terkutuk. Apalagi mengandalkan kekuatan sendiri. Otomatis kalau kita merasa kita bisa, kita pintar, kita hebat, hati kita pasti menjauh dari Tuhan. Kenapa? Karena kita merasa kita bisa, kita hebat, mengandalkan kekuatan kita. Dan firman Tuhan berkata, seperti semak bulus di padang belantara. Tidak akan mengalami keadaan baik. Selesai satu masalah, datang lagi. Selesai, datang lagi. Ada pertolongan. Ada lagi, terus begitu. Tetapi kalau engkau mengandalkan Tuhan, kalau Tuhan berkenan, Tuhan mau, Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan kenapa kita harus duduk diam dalam hadirat Tuhan? Kenapa kita harus memberikan pujian penyembahan yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan? Ya, saya ulang lagi, mungkin Anda boleh lihat Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Ialah manis kedang manis. Semua kan ingin diberkati Tuhan. Semua ingin benar. Kita nggak mungkin benar kalau kita tidak meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Tuhan paling suka kalau kita memuji dan menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Kalau aku belum bisa berbahasa roh ya apa? Ya memuji aja. Memuji, ikutin aja seperti lagu-lagu di YouTube, seperti lagu-lagu penyembahan yang saya setel ini. Anda memuji, menyembah, memuji dan menyembah. Di situ ada hadirat Allah. Dan ketika ada hadirat Allah di situ, maka roh Allah itu akan menjamah engkau. Dan Roh Kudus itu akan melawat engkau. Dan Roh Kudus itu akan memberikan jalan keluar yang terbaik kepada engkau. Dengan caranya yang tidak terduga. Ya, kita lihat lagi Roma 8 ayat 26 dan 27. Roma 8 ayat 26 dan 27. Iya,
ialah manis kira manis. Ialah manis kira manis. Ya. Kenapa kita harus memuji dan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran? Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ingat, iblis tahu kelemahanmu. Iblis tahu kelemahan manusia. Dan iblis selalu menyusup masuk di dalam kelemahan manusia. Di dalam kelemahan kita. Tetapi roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Anda ketika meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, Anda memuji dan menyembah. Anda punya unek-unek, Anda punya masalah. Anda tidak bisa mengutarakan lagi karena jengkel, karena apapun sedih. Anda tidak bisa mengutarakan, tetapi Roh Kudus yang membantu Anda menyampaikan segala keluh kesahmu kepada Bapa di surga. Dan Bapa tahu semua isi hatimu. Dan yang kita mau lanjutkan ayat 28. Ya, ini kita belajar ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, rencana Allah dalam hidupmu adalah memberikan engkau hidup yang berkemenangan, hidup yang makmur, berbahagia, dan berkelimpahan. Dan rencana Allah dalam hidupmu adalah memakai engkau menjadi alat kemuliaannya yang luar biasa, yang handal, untuk menjadi pemenang-pemenang dan memenangkan jiwa-jiwa untuk kerajaan surga kekal. Dan rencana yang indah itu, kalau tidak disertai dengan Roh Kudus, kita tidak bisa sampai kepada rencana Tuhan. Kita bisa gagal di tengah jalan. Tetapi ketika Roh Kudus ada dalam hidupmu, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roh Kudus dikirim untuk kita, untuk menjagai kita, untuk menuntun kita, untuk memberikan petunjuk dan petunjuk kepada kita. Supaya apa? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Anda sudah dipanggil dan dipilih dari semula, dan sudah ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Dan Anda akan dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Dan ayat 30, dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Anda kalau meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, Anda tertanam di tepi aliran-aliran sungai kehidupan Tuhan. Dan Roh Kudus yang bisa menuntun, membimbing, memberikan petunjuk dan menyampaikan keluh kesahmu, kelemahan-kelemahanmu kepada Bapa di sorga. Dan Roh Kudus yang menyertai dan memimpin engkau semakin hari serupa dengan gambaran anaknya, serupa dengan Yesus. Benar, hidup dalam kebenaran, kekudusan, layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan engkau yang sudah ditentukan dari semula. Gunanya apa? Untuk engkau dibenarkan. Engkau dibenarkan dan dimuliakan. Anda ketika benar, semakin bergaul dengan Roh Kudus, semakin berjalan bersama Roh Kudus, semakin Anda dalam koridor kebenaran Tuhan, Anda semakin benar. Dan Anda dibenarkan. Kenapa harus dibenarkan? Karena kita adalah manusia berdosa. Kita adalah manusia yang lemah, yang syarat dengan segala dosa. Tetapi ketika engkau selalu berjalan bersama Tuhan, air kehidupan Tuhan selalu mengikis, selalu membersihkan, selalu menyucikan, sampai akhirnya engkau
bisa berjalan dalam kebenaran Tuhan, dalam kekudusan Tuhan, sampai engkau benar-benar dibenarkan. Dibenarkan dari semua kehidupan lamamu. Dibenarkan dari sifat masa lalumu. Dibenarkan dari karaktermu yang tidak berguna, yang tidak bagus. Dibenarkan dari masa lalumu yang kelam. Dan engkau dibenarkan. Tujuannya untuk apa engkau dibenarkan? Ketika engkau benar, dibenarkan, maka janji Tuhan terjadi tergenapi dalam hidupmu. Tahun ini adalah tahun kemenanganmu, kemakmuranmu, kebahagiaanmu, dan kelimpahan terjadi dalam hidupmu. Untuk apa? Untuk engkau dimuliakan. Dan ketika engkau dimuliakan, engkau menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Banyak orang yang tahu keadaanmu, masa lalumu. Tiba-tiba engkau naik dan naik, tiba-tiba ada perubahan terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Itu akan membuat orang heran. Itu dulu kan orang yang biasanya cuma minta-minta, yang biasanya cuma utang-utang. Sekarang jadi konglomerat. Wah, hebat, ada apa kok bisa begitu? Kita sering dengar konglomerat-konglomerat yang terdahulu. Bukan orang yang berpendidikan tinggi. Kita lihat Lim Siu Leong. Dia bukan orang mahasiswa, lulusan apa. Dia orang biasa. Tetapi dia bisa menjadi yang luar biasa. Apalagi kita anak Tuhan. Yang punya Roh Kudus yang luar biasa. Punya Roh Kudus yang luar biasa, yang maha kuasa. Ya, Roh Kudus yang luar biasa ini yang ada di dalam diri kita, yang menuntut kita supaya kita serupa segambar dengan Bapa kita di sorga. Kita akan jadi luar biasa juga. Dan kalau engkau luar biasa, wah, bukan cuman kalangan teman-temanmu, keluargamu yang melihat, tetapi Tuhan akan angkat tinggikan engkau, promosikan engkau di seluruh jajaranmu, kotamu, bahkan di mana-mana luar kota, luar negeri, di seluruh dunia, dengan cara Tuhan yang ajaib. Oleh sebab itu, mari saudara, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau sujud di hadapannya dengan hati yang benar. Rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan, tanpa engkau, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa engkau, Tuhan, aku tidak bisa. Aku tidak berdaya. Ketika engkau punya hati begitu, Tuhan itu senang. Kenapa? Engkau tidak sombong. Engkau selalu mengandalkan Dia. Engkau selalu meminta petunjuk Dia. Kalau enggak ada Dia, kita enggak bisa apa-apa. Dan kita belajar menghargai dan menghormati Tuhan melebihi segala yang ada. Dan ketika kita belajar selalu menyanjung Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kau jatuh tergeletak. Tuhan tidak akan membiarkan kau tidak berdaya. Tuhan tidak akan membiarkan kau kalah. Iya. Banyak orang berusaha mungkin. Iya. Kalau bisa Cik Ling Ling itu nggak bisa tampil begitu. Kalau bisa Cik Ling Ling itu berdiam diri, nggak melayani. Tetapi bukan Cik Ling Lingnya, tetapi Roh Kudusnya yang ada di dalam Cik Ling Ling, yang tidak terima ya, nggak bisa. Tetapi Roh Kudus itu yang membawa terus, memberikan kekuatan terus, yang membuat selalu maju dan maju. Maju dan maju, pantang mundur. Ya, maju tak gentar. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang menyertai. Karena ada Roh Kudus yang membackup. Ada Roh Kudus yang backing. Dan ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Dan ada Roh Kudus yang memberikan yang terbaik. Sehingga tidak sampai jatuh tergeletak. Yang penting Anda benar di hadapan Tuhan. Karena hanya kebenaran, engkau akan dibenarkan dan engkau akan dimuliakan. Saudara, ketika saya mendapat janji Tuhan, saya imani tahun 2025 adalah benar-benar tahun kemenanganku dalam seluruh aspek kehidupanku. Dan itu saat ini benar-benar terjadi. Kenapa terjadi? Mungkin banyak orang ingin melihat Cik Ling Ling itu tergusur, Cik Ling Ling itu nggak punya tempat tinggal, Cik Ling Ling tidak berdaya, Cik Ling Ling nggak diberkati Tuhan. Tetapi hari ini, Tuhan itu luar biasa. Tuhan tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Ya, waktu lalu saya sudah sampaikan, satu keluarga mau berikan saya tempat, sebuah rumah di tempat rumput mapan. Ya, tapi karena saya diem,
Dia ganti haluan. Oh, mungkin Cikling ini nggak mau di Rungkut Mapan jauh. Dikasih yang di Prapanca. Tengah kota, siapa nggak mau? Secara manusia saya mau. Di Prapanca kok di tengah kota itu. Tapi kalau disewakan setahun bisa 300 juta. Ya, 200-300 juta. Saya berkata, sayang kalau setahun 200-300 juta diberikan kepada Cikling ini cuma tak pakai tidur tok. Sayang. Jangan aji mumpung. Tuhan tidak suruh kita aji mumpung. Dan ketika saya berkata, oh jangan. Itu dikontrakin aja, dijual aja dapat duit. Kalau saya sih nggak perlu tempat semahal itu. Nggak perlu. Saudara, Tuhan itu ajaib. Ketika saya tidak ajil mumpung dan tidak semua diterima, Tuhan sediakan yang lebih baik dengan cara Tuhan. Dan hari ini saya imani itu kemenangan terjadi dalam hidupmu, benar-benar terjadi. Dan saya masih mengimani juga, tidak cuma kemenangan sampai di situ. Semuanya saya harus menang, dan saya harus menang. Dan ketika saya berkata saya harus menang, saya harus menang. Tetapi bukan cuma menang dan menang toh. Disertai dengan kehidupan yang benar. Kita semua manusia pernah berdosa, pernah bersalah. Tetapi ketika engkau benar di hadapan Tuhan, engkau mau berjalan dalam koridor kebenarannya Tuhan, disertai dengan kekudusan, layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Dia tidak akan membiarkan engkau. Apalagi jatuh tergeletak, tidak. Dia akan memberikan yang terbaik kepada engkau. Dengan caranya yang ajaib. Dan saya lihat Tuhan bawa saya. Bahkan Tuhan bawa saya kepada kumpulan-kumpulan orang yang lain daripada yang lain. Masih ada lagi tawaran lagi dibawa lagi. Nanti ini ada pembukaan sebuah restoran yang besar, yang bagus, luar biasa. Saya bilang saya nggak bisa datang. Saya harus ke tempatnya Pak Wilson Pangkai itu. 14 Februari. Orangnya bilang, nggak bisa, kamu harus datang. Waduh, saya pikir, ini nggak datang ke Pak Wilson bagaimana? Iya. Ini di sini pembukaan yang luar biasa. Masa saya nggak datang? Saudara, kalau Tuhan yang beracara, Tuhan itu bisa kasih yang terbaik dengan cara Tuhan yang ajaib. Yang penting hatimu aja benar di hadapan Tuhan. Mulai dipertemukan dengan yang lain dan yang lain dan yang lain. Hari ini belajar. Andalkan Tuhan. Sertakan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupanmu. Maka dia akan bawa engkau naik dan naik. Dia akan pertemukan engkau pada level-level tertentu. Dia akan pertemukan engkau pada kalangan-kalangan atas. Bukan cuma yang di bawah. Kalau di bawah itu, maaf di sini. Tetapi banyak orang dunia berkata, kalau yang di bawah itu jajan pasar. Tahu jajan pasar? Lihat itu ibu-ibu di pasar. Ngerumpi, ngerasani wong tok. Yo, ngerasani wong tok, ngerumpi. Kalau beli, tidak bisa langsung beli. Nawar. Nggak pernah jadi. Karena jajan pasar. Tapi coba kalau yang levelnya menengah. Nggak pakai nawar. Ya, jingjai, beli. Karena lain kalangannya. Apalagi kalau yang di atas, nggak perlu lihat. Udah langsung, nggak usah lihat. Langsung jadi. Saudara, jadilah kita semakin hari, semakin naik dan naik. Ingat firman Tuhan tadi ayat terakhir. Di mana kita dipanggil dari semula untuk dibenarkan. Nggak cuma dibenarkan, juga dimuliakan. Kalau engkau sudah benar di hadapan Tuhan, engkau tetap rendah hati, engkau tetap dalam koridor kebenaran Tuhan, disertai dengan kekudusan, layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberikan perkenanannya kepada engkau, dan engkau akan dimuliakan, bukan di kalangan bawah, kalangan tengah, dan kalangan atas, tetapi seluruh. Tuhan bisa mempromosikan Anda di seluruh dunia dengan cara Tuhan yang ajaib. Modalnya gampang, bukan dengan uangmu. Modalnya adalah engkau hidup berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan. Engkau punya hati yang selalu melekat kepada Tuhan. Tertanam di tepi aliran sungai kehidupan Tuhan. Lihat sungai yang ada kehidupan Tuhan. Naaman cuman masuk sungai 7 kali. Tahir seluruh sakitnya sembuh dengan cara Tuhan
yang ajaib. Jangankan Naaman, waktu saya terakhir membawa rombongan 30 orang ke Israel, ya, ada anak-anak Tuhan di sini yang ikut ke Israel. Mereka berkata apa? Cilingling baptisnya jangan 1 kali. 1 kali dan 7 kali baptis Naaman. Dan mereka waktu dimasukkan 7 kali, mereka dalam hati mereka berdoa, mereka mengimani tahir, dan lahir. Dan semua saya mendengar kesaksian dari mereka yang sakit sembuh. Langsung hari itu, baptis 7 kali, malam pendarahan keluar sembuh. Yang tidak bisa jalan sembuh. Yang ada sesuatu terima kelepasan, semua mengalami kesembuhan, mengalami kelepasan, mengalami keajaiban, mujizat Tuhan terjadi. Yang penting hatimu benar. Ketika engkau benar, keajaiban mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Jadi hati-hati, jangan berkata, loh, aku megang janji Tuhan, aku diberkati Tuhan luar biasa. Betul. Tuhan itu akan memberkati engkau luar biasa ketika engkau benar. Lah kalau engkau udah terima pesan Tuhan, diberkati Tuhan luar biasa, lalu Anda hidupnya melenceng dari kebenaran Tuhan, Anda masih suka berbuat dosa, nggak mungkin janji Tuhan terjadi sampai tua enggak terjadi kalau Anda tidak bertobat. Ya, tapi kalau Anda benar di hadapan Tuhan, janji Tuhan mungkin besok terjadi, mungkin lusa terjadi, mungkin 1 bulan lagi terjadi. Ya, dengan cara Tuhan yang ajaib. Mari Bapak Ibu Saudara, ya, kita tidak menjadi pendengar yang baik, tetapi kita menjadi pelaku firman yang baik. Ketika kau melakukan sesuai dengan kebenaran firman, Tuhan itu tidak pernah lalai. Saya sudah sampaikan, kemakmuran akan melanda hidupmu. Yang tadi disampaikan, apabila kita tertanam di tepi aliran kehidupan Tuhan. Yang lalu kemakmuran Tuhan akan melanda hidupmu ketika engkau mengalami proses berkemenangan seperti Yusuf. Kemakmuran Tuhan akan melanda hidupmu ketika engkau seperti Ishak yang selalu melakukan perintah Tuhan, selalu menabur dan menuai 100 kali lipat ganda dengan cara Tuhan yang ajaib. Lah kalau kita tidak pernah melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam firman Tuhan, lalu kita mau menuai, tidak ada yang dituai, saudara. Yang dituai cuma angin yang terbang terus begitu. Tetapi orang benar, Tuhan perlihatkan pohonnya tidak pernah berhenti berbuah. Kalau nggak salah malam Kamis kemarin ya, ujian penyembahan, di mana Tuhan perlihatkan rumah orang benar. Pohonnya itu banyak buahnya. Nggak usah tinggi, nggak usah seperti pohon mangga. Baru 2 meter. Itu buahnya banyak sekali. Dan diambil buahnya, diambil semua habis. Langsung tumbuh lagi. Diambil lagi habis 1 karung. Tumbuh lagi. Kenapa? Karena yang memberikan pertumbuhan itu Tuhan, bukan kita. Yang memberikan buah itu Tuhan, bukan kita. Yang memberikan hasil itu Tuhan, bukan kita. Jadi lelamu jerih payahmu sia-sia tanpa penyertaan Tuhan. Tapi kalau Tuhan menyertai engkau kelihatannya kerjanya nggak usah banting tulang setengah mati. Ya, Anda cuma lempar dan lempar aja. Berkatnya masuk dan masuk. Nggak pernah berhenti. Saudara, Tuhan Yesus itu ajaib. Dan hari ini yang Tuhan mau adalah hatimu. Berjalanlah dan tertanamlah di dalam aliran sungai kehidupan Tuhan. Supaya engkau tidak pernah mengalami musik kering, tandus. Tetapi apa yang kau lakukan, kau kerjakan usahamu dengan penyertaan Tuhan. Selalu subur, selalu gembur, selalu berhasil, selalu beruntung dan berkelimpahan. Ya, mari Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi jadi lelamu jerih payahmu sia-sia tanpa penyertaan Tuhan. Tapi kalau ada Tuhan, Dia akan membuat semuanya indah dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, mari Bapak Ibu Saudara. Ialah mari saya undang Ibu Gembala Feben ini yang berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, Engkaulah gembala yang baik.
Engkau sebagai penebus kami, Juru Selamat pencipta alam semesta, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Tahu. Tuhan juga hadir setiap saat dan setiap waktu. Di hadapan Engkau tiada yang tersembunyi. Engkau ketahui apa yang kami pikirkan dan apa yang terselip di dalam hati kami masing-masing. Semuanya terbuka di hadapan Engkau. Tuhan, biar kami belajar untuk takut kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan, menjunjung tinggi segala kebenaran firman-Mu. Pada malam hari ini pelajaran firman Tuhan sangat berharga bagi kami. Biar hidup kami tidak mengandalkan kepada manusia, siapapun itu. Oh Tuhan, baik mengandalkan orang lain, tetangga kanan kiri dan sekitarnya, mengandalkan orang tua, saudara, anak, dan keluarga. Tidak mengandalkan dan tidak mengharapkan bantuan dari orang-orang kaya, tetapi kami mengharapkan dan mengandalkan Tuhan saja. Karena semua yang ada di dunia adalah terbatas. Masing-masing pribadi juga punya pergumulan yang berbeda-beda. Ajarkan kami terus memandang Yesus saja. Baik saat kami dalam keadaan duka, baik saat kami dalam keadaan kesulitan, kekurangan, sakit, dalam kelemahan iman dan rohani kami. Dalam situasi keadaan kami susah, biarlah kami lari di bawah kaki Tuhan. Karena pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Semua itu datang tepat pada waktunya. Tuhan, jika ada di antara kami malam hari ini sedang kekurangan hikmat, biarlah datang kepada Tuhan minta hikmat. Jika ada di antara kami sedang mengalami persoalan masalah yang datang bertubi-tubi, Tuhan sanggup untuk melepaskannya. Kalau ada yang susah, Tuhan sanggup menghibur. Kalau ada yang dalam keadaan kekurangan, Tuhan juga sanggup untuk memberkati kami. Oh Tuhan, kalau saat kami sedang dalam kelemahan, Tuhan datang memberikan kekuatan untuk mampu untuk menanggung semuanya. Tuhan, terima kasih. Tuhan, Engkau yang tahu kami hamba-Mu sebagai manusia biasa. Haleluya, haleluya. Hambanya bisa berdoa kepada Tuhan. Kami tidak mengetahui kesulitan dan masalah yang dihadapi oleh anak-anak-Mu satu persatu. Tetapi Tuhan Maha tahu. Biarlah kami bawa semua ke hadapan hadirat Tuhan. Bagi setiap pribadi yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Jangan sampai satupun yang mereka berharap dan mengandalkan Tuhan akan kecewa, akan mengalami kelemahan. Itu adalah kesalahan diri sendiri. Tuhan, jangan sampai kami melibatkan orang lain untuk bersalah. Tetapi kami mau belajar untuk merendahkan diri di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya saat kami berseru, Engkau mendengar. Oh, saat kami memanggil nama-Mu, Engkau ada. Saat kami, oh haleluya, menjerit minta pertolongan, Tuhan juga segera menolong kami. Saat kami bersyukur, Tuhan, berkat pertolongan itu terjadi dalam kehidupan kami. Kuatkan iman kami, Tuhan. Teguhkan pengharapan kami. Kuatkan lutut kami, Tuhan. Untuk terus kami boleh mencari hadirat Tuhan. Tuhan, Engkau peduli, Engkau mengerti, dan Engkau mau turun tangan untuk menolong dan memberkatinya. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Buat kami semua, Tuhan, urapan Tuhan turun atas hamba-Mu senantiasa. Tambahkan hikmat, akal, budi, dan karunia ilahi. Tuhan, berkati kekuatan ekstra Tuhan, sehingga hamba-Mu senantiasa dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang dari Tuhan, hamba-Mu boleh mengalami bahagia sejahtera untuk melayani Tuhan. Walaupun banyak hambatan, rintangan, beban berat yang dihadapinya, seakan-akan sendirian, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan sendirian. Tuhan selalu menopang, Tuhan mengambil alih semua beban pergumulan yang dihadapi oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa pakai hamba-Mu semakin indah di dalam tangan dan kehendak-Mu ya Tuhan. Untuk melayani jiwa-jiwa, untuk melayani jemaat Tuhan, melayani kami semuanya. Karena kami butuh pertolongan-Mu.
lewat doa nubuatan, pesan-pesan Tuhan, baik lewat firman Tuhan, biarlah itu dapat menyegarkan jiwa dan roh kami, untuk kami terus bersemangat kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk beribadah, mencari hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Limpahkan berkat kemurahan-Mu dalam kehidupan hamba-Mu secara pribadi, dalam pelayanan, pekerjaan Tuhan di dalam onset. Oh Tuhan, baik di menara doa maupun di Meswan, baik ibadah pelayanan di Zoom, pelayanan di kota Surabaya dan sekitarnya sampai menjangkau di luar kota. Tuhan, kami percaya misi dan visi yang Tuhan percayakan, hamba-Mu dapat melaksanakan dengan baik dan tanggung jawab di hadapan Tuhan, hidup takut kepadamu. Kami bersyukur Tuhan sampai hari ini hamba-Mu kuat dan tegar dalam menghadapi pelayanan pekerjaan Tuhan. Walaupun harus melewati kesulitan, menghadapi tantangan, menghadapi tekanan, menghadapi musuh-musuh yang hendak menggagalkan. Tapi kami percaya tangan Tuhan yang dahsyat dan kuat itu menopang hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati keluarganya, anak cucu mantu, berkati semuanya. Orang-orang yang ada di sekeliling hamba-Mu, baik hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Zoom Kris Ministry ini. Tuhan juga berkati semua satu persatu, pelayanannya, keluarganya. Oh Tuhan, haleluya, apapun menjadi pergumulan dan beban beratnya, Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya. Demikian juga kami berdoa untuk hamba-Mu David. Tuhan, Engkau yang peduli, Engkau tahu apapun yang dia hadapi saat-saat ini. Tuhan campur tangan untuk menolong, memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Berkati Sylvia, supaya mereka suami istri sehati, seia, sekata di dalam Tuhan. Berkati anak-anaknya, berkati hidup nikahnya, berkati keluarganya, berkati orang tua mereka, berkati saudara-saudaranya. Demikian juga kami berdoa untuk Julius, Stasia, yang Tuhan pakai dengan setianya melayani Engkau. Maka Tuhan juga peduli dengan kehidupannya, dengan keluarganya, apapun dalam pergumulannya dengan masa depannya, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Baik perkuliahannya, baik pekerjaannya, terus mendapatkan covering Tuhan. Tuhan juga kami doakan kedua orang tuanya, keluarganya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Wilson Pangkai. Tuhan campur tangan apapun rencana ke depannya, biarlah Tuhan juga turun tangan untuk menolong. Tuhan, terima kasih berkati kesehatannya, berkati pelayanannya Bapak Stephen Moses. Kami bersyukur malam ini boleh ada bersama-sama dengan kami dalam penyertaan Tuhan. Juga Tuhan, kami juga berdoa untuk Chris Rumampau, Tuhan Ibu Dorcas Ruci, Ibu Deborah, oh Tuhan Bapak Daniel, dan juga hamba-hamba Tuhan yang lainnya Tuhan. Engkau pakai kami semua untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Biar hidup kami boleh jadi kesaksian yang baik. Jangan sampai hidup ini menjadi batu sandungan orang lain. Tuhan tolong kami. Kami serahkan semua jemaat Zoom. Oh Tuhan, siapapun mereka. Tuhan tahu nama-nama mereka. Tuhan tahu apa yang mereka perlukan, apa yang mereka hadapi. Tuhan selalu memberikan pertolongannya yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami berdoa untuk hamba-Mu Cik Lingling. Sebentar akan melanjutkan pelayanan ini sampai selesai. Tuhan memberikan ekstra kekuatan. Sehat, kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menghilang ya suaranya. Iya, AI. Mungkin koneksinya lepas. Pental. Ya, mana sekarang? Ya. Ya, mungkin terpental. Ya, puji Tuhan.
Ya, terima kasih kepada Ibu Gembala Fewanini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya, menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Sama-sama, Juling. Semangat ya. Maaf, baterai saya habis tadi. Ya, enggak apa-apa. Amin. Tuhan berkati. Ya, kasih Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ada pesan Tuhan bisa disampaikan? Ada? Yang mendapat penglihatan nubuatan? Silakan disampaikan, jangan takut. Belajar, satu disampaikan satu. Nanti Tuhan akan tambahkan jadi 2, jadi 3. Ada? Nanik Putri mungkin ada? Lydia Rini? Amenia Mendrova? Iya, Bapak, ya, silakan Nanik dulu. Nani cuma mau kesaksian Nai. Ya, Kemarin waktu ikut ibadah di Max One itu, kan mama mertua Nani kan ada kesaksian itu. Nani nggak malu sih disebutin sama mama mertua Nani. Tapi dari situ memang apa ya, dulu kan Nani memang belum jadi anak Tuhan sing baik ya. Terus Nani meninggalkan Tuhan, Nani kembali lagi jadi anak Tuhan yang benar-benar itu ya dari mama mertua Nani waktu Nani benar-benar dapat masalah yang luar biasa. Terus Nani disuruh ikut ibadahnya Ailing di Zoom ini. Nani ya belajar untuk setia, pesan-pesan Tuhan pun Nani juga semuanya tak lakuin. Tapi ya benar loh, Tuhan itu baik loh. Ojo kita kalau ya ini mohon maaf ya, jangan dicontoh buat semuanya. Dulu Nani sempat apa ya, terlena sama orang ngajak, ayo ke situ aja loh, ke situ aja. Awalnya enggak mau, lama-lama tergoda. Akhirnya Nani ke tempat yang nggak benar, maksudnya ke dukun gitu, untuk cari tahu suami Nani. Di situ kita bayar, tapi Tuhan ya, pertama kita, oh ya, dipermainkan iblis. Oh sekali kamu dapat dimenang no. Lama-lama tambah kita yang dibuat babak belur beneran loh sama iblis itu. Terus Nani, jalan Nani benar-benar sudah tobat ya, sudah benar-benar tak lepas semua. Tuhan aku ampuni Tuhan, aku bilang gitu, minta ampun terus sama Tuhan. Terus ya Nani belajar ikut ibadah ini ya puji Tuhan, Tuhan percayain Nani lagi jadi anaknya yang hilang udah kembali lagi. Tuhan Yesus juga sering kasih pesan-pesan Tuhan melalui Nani dari mimpi, kadang dari doa Nani pun Tuhan juga kasih penglihatan di Nani. Ya Nani bersyukur dulunya ndak bisa bahasa roh, waktu Nani benar-benar memuji menyembah ya Tuhan kasih bahasa roh itu melalui mimpi Nani. Terus ya terima kasih ya Tuhan sudah buat Nani sekuat ini. Mungkin kalau bukan karena kuasa Tuhan, mungkin Nani tidak bisa melewati semua ini. Benar-benar loh Ai. Benar-benar mental itu dibuat jatuh, benar-benar jatuh. Sampai kadang-kala orang aja kalau ngelihat Nani, aku gak mau kayak kamu, gila apa aku kayak kamu gitu. Tapi karena Tuhan sendiri yang bisa buat kita kuat sampai berada saat ini. Kuncinya mengampuni, mengasihi seperti yang Tuhan mau. Puji Tuhan, pertolongan Tuhan itu selalu ada buat Nani. Ya meskipun ya nggak luar biasa gitu, tapi saat kita bersyukur sedikit demi sedikit, terus mengalir, terus mengalir. Ya itu aja sih yang buat Nani pesan Tuhan buat semua orang. Tetap kita harus mengandalkan Tuhan, apapun itu, tetap kita berdoa, pasti Tuhan kasih jalan, pasti Tuhan bisa pakai semuanya buat jadi alat kemuliaan Tuhan juga. Gitu aja. Ya, terima kasih Nani Putri, kesaksiannya luar biasa. Semangat, maju terus pantang mundur ya. Semakin melekat sama Tuhan, semakin melayani Tuhan dengan segenap hati. Dan Tuhan akan pakai, Tuhan akan pulihkan dengan cara Tuhan yang ajaib ya. Terima kasih. Tuhan Yesus menyertai Nani Putri
dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Menjadi alat kemuliaan Tuhan. Mungkin ada lagi yang dipercayakan Tuhan, penglihatan nubuatan ada? Yang lain jangan malu-malu. Mungkin Amenia Mendrova? Ada? Iya, Bu. Belum Iya. ada? Ya, silakan. Iya. Saya mau bersaksi dulu ya. Selama ini saya menghadapi ada orang yang memfinak-finak saya dari belakang. Saya tidak tahu. Saya ada seseorang yang mengasih tahu saya, dan setelah saya dengarkan itu, ada kata-kata yang saya dengar, kamu tetap sabar. Setelah saya dengar itu, hati saya tenang. Walaupun sebelum saya dengar kata-kata itu, saya sakit hati. Dan setelah saya dengarkan kata-kata yang dengar itu, hati saya tenang. Dan ada seseorang yang bercerita menasihati saya, katanya itu ujian kesabaran. Dan saya tenang. Dan satu lagi, ada firman Tuhan dalam mimpi saya. Katanya dari surah Yakobus pasal 2 ayat 20. Saya cari dulunya. Katanya, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Saya memikirkan, saya bertanya kepada Tuhan, apakah Tuhan iman ini benar-benar di hadapan ada yang kata-kata yang saya dengar, beritahu ajalah, sampaikan aja, supaya saudara-saudara bisa memahaminya. Hanya itu aja yang bisa saya sampaikan kepada kita pada malam ini. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih Amenia Mendrova. Semangat terus memuji menyembah ya. Baca Alkitab semakin maju, nanti Tuhan akan percayakan yang lebih dan lebih lagi dengan cara Tuhan yang ajaib ya. Semangat maju terus. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Amenia Mendrova dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu, Amenia Mendrova ini awalnya nggak bisa baca tulis. Tapi Roh Kudus yang mengajarkan dia, sehingga dia bisa membaca firman Tuhan. Dan dia dikasih percaya Tuhan
karunia penglihatan, baik melalui mimpi, ya, kadang dikasih ayat. Semua Anda juga bisa dipakai Tuhan, dipercayakan Tuhan. Ketika Anda mau dan Anda belajar mengasihi dan mengutamakan Tuhan melebihi segala yang ada di dalam dunia ini. Tadi yang awal Nani Putri juga sama. Beliau adalah orang yang biasa, tetapi Tuhan bisa percayakan beliau. Masih ada lagi banyak yang saya lihat di sini dipercayakan. Bukan orang yang berkedudukan yang kaya, tidak. Tetapi mungkin dari keberadaanmu, mungkin pekerjaanmu yang biasa. Tetapi karena mempunyai hati yang luar biasa, Tuhan bisa pakai. Ya, mungkin ada lagi yang lainnya bisa disampaikan. Ada lagi siapa? Ada? Bapak Paulus Aming Papua, Lydia Rini. Ayo, jangan takut. Anda jangan merasa kedudukan siapa. Jangan. Tuhan tidak pernah membedakan. Ya, silakan. Iya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, apa artinya dilahirkan kembali? Artinya kalau kita dilahirkan kembali, kita menjadi ciptaan baru, ya, sehingga kita dapat hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Pertanyaan kedua, mengapa kita perlu lahir baru? Karena kita semua dulu berdosa dengan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sehingga kita tuh harus menjadi ciptaan yang baru, ya. Nah, bagaimana orang itu dapat dilahirkan kembali? Yaitu dengan menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertanyaan keempat, mengapa kita perlu dilahirkan kembali? Supaya kita dapat masuk dalam kerajaan Allah. Pertanyaan kelima, apa tandanya orang yang lahir baru, ya? Yang pertama menerima Yesus dalam hidupnya, yang kedua ada damai sejahtera dalam hidupnya, yang ketiga haus akan firman Tuhan, yang keempat rindu bersekutu bersama-sama teman-teman dengan sharing menceritakan kebaikan Tuhan, ya. Kelima itu ada kesadaran akan dosa. Di dalam hatinya ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan hidup kita. Yang keenam, ya, kesadaran tentang Tuhan. Kita semua selalu mengingat Tuhan Yesus yang sangat baik dalam hidup kita. Sewaktu kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi apa? Kita harus menjadi ciptaan baru sehingga kita dapat melakukan firman Tuhan. Saya mau bersaksi, ya, terima kasih Tuhan Yesus, karena pada tanggal 9 Januari kemarin itu semua karena Tuhan. Saya boleh merayakan, ya, sampai 20 tahun itu semua karena Tuhan. Karena kalau dulu
saya ingat ya, saya orangnya itu tidak pernah tunduk. Tetapi kalau penanduk suami, iya benar, itulah saya. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, sekarang apapun yang terjadi ya, eh, harus tunduk kepada suami itu. Dan saya mengucap syukur pada Tuhan kalau beli melewati 20 tahun ini. Karena kalau dulu saya ingat-ingat ya, kalau suami bilang cerai-cerai, saya diam aja. Terus pada saatnya sudah saya masuk-masuk, sampai itu meledak ya. Pada waktu suami ngomong gitu, saya selama ini saya diam aja. Saya itu pasti apa ya, kayak sampahnya sudah meledak dalam hati saya, sehingga saya itu mengiyakan ya. Jadi kayak menantang ya, karena saya merasa saya itu perwoman, saya bisa semuanya, walaupun tidak ada suami, saya bisa bekerja, bisa sembarang kali ya itu. Tetapi Tuhan itu baik ya, Tuhan tidak inginkan perceraian, Tuhan memulihkan keluarga saya hingga sekarang bisa melewati 20 tahun. Karena saya belajar sekarang sang saya itu Tuhan Yesus yang memimpin rumah tangga saya. Kalau sampai hari ini boleh ada, semua karena kemurahan Tuhan aja. Sekian, terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Sekian. Ya, terima kasih kepada Ibu Lindiawati Sutikno atas kesaksiannya yang luar biasa. Semangat maju terus ya. Udah dikasih Tuhan bisa berkata-kata kembali, lancar, semakin lancar. Selalu menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan. Semangat terus, maju terus, rendah hati, dan selalu melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Lindiawati Sutikno dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Ada lagi yang bersaksi atau yang dipercayakan Tuhan, penglihatan nubuatan ada? Ibu Elita Sari Darmawan, di mana Ibu Elita Sari Darmawan? Masih ada atau sudah left? Ada Sayang ya. kamera AI. Oh, tutup kamera. Iya. Beliau waktu bersaksi di Max One itu luar biasa. Ya. Ada lagi mungkin siapa? Repi Ismi Harti, sudah lama tidak menyampaikan pesan Tuhan. Oh, ini Ibu Elita Sari Darmawan. Boleh bersaksi, silakan. Suaranya nggak kedengaran suaranya. Suaranya kok nggak kedenger ya? Udah di mute mungkin. Mic-nya udah dibuka, tapi suaranya saya tidak dengar. Gitu kan, waktu di Medan saya bersaksi. Terus kalau Ya. dibiskan lagi saya bersaksi di sini, nggak apa-apa, saya tetap mau. Iya, Ci. Kedengeran ya suaranya. Shalom. Ya, ya sudah kedengaran. Suaranya sudah kedengaran. Sudah dengar? Silakan. Ya. Tuhan. Shalom. Shalom.
Ya, Shalom. Silakan, langsung aja ngomong. Ibu Elita Sari. Kita dengar suaranya. Silakan. Ya, saya mau bersatu, semoga dengar ya suaranya ada. Ya. Saya beberapa tahun yang lalu, saya tuh mungkin yang di Medan kan sebagian ya yang datang, yang ikut ibadah. Nah, yang di Zoom ini mungkin kan lebih lengkap, lebih banyak ya yang mengikuti di Zoom ini. Nah, saya mau bersaksi ya. Ini saya juga ingin menghimbau untuk semua yang sudah dinubuatkan Tuhan lewat hambanya ini, namanya ini yang sudah dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Saya beberapa tahun yang lalu saya bersama Tuhan lewat hambanya ini, itu sudah agak lama bersama Tuhan dan saya tuh nggak mengenai, saya nggak nurut waktu itu karena saya waktu itu juga mengikut Tuhan itu separuh ya, nggak sepenuh hati, kayak nggak melekat banget gitu. Saya diperingatkan hati-hati, nanti suamimu akan mengikuti arus anaknya. Itu saya nggak perhatikan. Ternyata benar ya, kalau kita mendengarkan pesan Tuhan terus kita nggak melakukan, kita nggak mau hati-hati betul apa yang dipesankan Tuhan untuk kita berdoa untuk mengandalkan Tuhan. Saya juga dipesankan berulang kali untuk mengandalkan Tuhan, jangan pakai kekuatanmu sendiri. Itu juga saya abaikan. Nah, ternyata benar ya, kalau kita mengabaikan pesan Tuhan, itu kita akan merasa sakit. Kita bayar harga. Itu benar yang saya alami. Tapi janjinya Tuhan luar biasa. Lewat hambanya Ciling juga. Tuhan menjanjikan untuk saya, kalau saya dapat kemenangan, rumah tangga saya dipulihkan lagi. Saya percaya, saya yakin dan percaya itu pasti terjadi dalam hidup saya. Juga saya menghimbau untuk semua yang ada di ibadah Menara Doa Plus Ministry ya. Benar-benar kalau terima pesan Tuhan, jangan yang baik-baik aja yang diturut. Juga yang pesan-pesan Tuhan yang benar-benar inti itu, jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri, jangan pakai kekuatanmu sendiri, nanti kamu capek. Itu benar-benar capek sekali kalau mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jadi memang ya kita harus mengandalkan Tuhan. Terus saya berterima kasih sekali lewat pelayanan saya ikut pelayanan ikut ibadah di Menara Doa Ministry ini. Saya banyak sekali dikuatkan. Jadi iman saya juga semakin bertumbuh, terus bertumbuh. Terima kasih, puji Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih untuk hambanya Cik Ning. Kita juga berterima kasih semua ya sama Tuhan Yesus saja yang disembah. Lewat hambanya Cik Ning, kita boleh semakin dikuatkan iman kita. Puji Tuhan, terima kasih. Amin. Ya, terima kasih atas kesaksiannya Ibu Elita Sari Darmawan. Maju terus, semangat, percaya, yakin dan percaya. Firman Tuhan ya dan amin, janji Tuhan ya dan amin, pasti terjadi, tergenapi dalam hidupnya. Ya, pasti berkemenangan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara, yang disampaikan oleh Ibu Elita Sari Darmawan itu sebetulnya begini. Dia itu mendapat pesan-pesan Tuhan dari beberapa tahun yang lalu. Dan dia mengabaikan pesan Tuhan itu karena yang diambil yang baik. Yang kalau yang jelek dia tidak terlalu menghiraukan. Dan ketika hal itu benar-benar terjadi di dalam rumah tangga keluarganya, di sana dia harus bayar dengan air mata. Ya, dia harus bayar harga. Di sana dia mulai melekat sama Tuhan. Dia mulai mau berjalan kembali bersama Tuhan. Dan apa yang Tuhan janjikan kepada dia mulai terjadi, mulai tergenapi. Dan dia semakin melekat sama Tuhan, semakin percaya bahwa dia harus berkemenangan. Supaya semuanya kembali berbahagia dan bersukacita. Ya, jadi Tuhan itu baik, Tuhan itu sayang sama kita. Sebelum terjadi, Tuhan sudah ingatkan supaya kita berjaga-jaga
supaya nggak sampai terjadi. Nah, kita kadang itu cuma mau berkatnya aja, ya. Padahal Tuhan sudah mengingatkan, ya. Jadi dari kesaksian ini kita belajar, kita mau dengar-dengaran pesan Tuhan, dan kita mau lakukan sesuai firman Tuhan. Silakan Cik Siuling mau bersaksi, boleh? Silakan Ibu Siuling, ya. Silakan Cik Siuling. Mic-nya belum dibuka. Halo, Ya. Shalom. Saya mau saksi, itu yang disaksikan adik saya tadi itu betul ya. Saya sendiri dengarkan pesan Tuhan itu berapa tahun yang lalu. Saya sama adik saya ini ada 2 orang adik ya, ke Cilingling sana untuk didoakan. Dan pesan-pesan Tuhan itu jelas banget. Waktu itu saya sudah ingatkan juga dia, tapi dia juga enggak mau dengarkan dan benar. Tapi saya percaya satu hal ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala hal, termasuk dalam hal ini itu mendatangkan kebaikan. Adiknya saya lihat sendiri perubahan dari adik saya ini setelah dia sadar dan dia jadi rajin ikut Zoom, dia berubah banyak. Saya lihat perubahan yang besar ya di adik saya ini. Terus habis itu saya selalu ingatkan dia, jangan seneng janji Tuhan itu perintahnya itu loh, catatan perhatiin dan lakukan, nanti janjinya itu pasti digenapi. Saya selalu ingatkan adik saya ini. Dan juga pesan Tuhan untuk adik saya yang satunya itu betul loh, Cik. Padahal Cik Lingling nggak kenal kita ya waktu itu, nggak tahu ya, nggak begitu dekat sama saya juga, sama adik-adik saya juga nggak kenal. Tapi apa yang pesan Tuhan yang disampaikan melalui Cik Lingling itu benar semua. Untuk kami itu benar semua. Dan terus saya mau saksi yang barusan, pesan-pesan Tuhan yang barusan saya terima tentang berkat-berkatnya, pesanan-pesanan yang banyak itu betul tergenapi ya. Di bulan Januari itu pesanan itu banyak banget, sampai saya tuh kadang sampai capek, sampai terakhir karena terlalu capek saya memutuskan untuk berhenti. Jadi saya enggak kerjain, sudah cukupnya itu saja maksud saya. Tapi saya pesan firman Tuhan tuh saya pegang, firman Tuhan melalui Ibu Gembala saya di gereja itu begini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah enggak nambahi. Jadi saya tuh pegang janji Tuhan tuh, saya perkatakan, Tuhan aku percaya berkat-Mu yang jadikan kaya, susah payah enggak nambahi. Bulan Januari itu pendapatan saya itu banyak, tapi setelah saya hitung ya, yang dari hasil kerja saya, hasil kerja keras saya, dengan berkat Tuhan yang nyata, dari berkat Tuhan sendiri, tahu-tahu ada orang datang, kasih atau apa, itu jauh lebih besar yang berkat Tuhan yang Tuhan kasih secara apa ya, yang saya nggak bisa ngomong ya, itu intinya begitulah, berkat Tuhanlah yang jadikan kaya. Jadi susah payah tak hitung loh, kok malah lebih besar yang dari Tuhan yang ini ya, gitu, dari hasil kerja keras saya gitu loh. Selama sebulan itu pendapat kelihatannya besar banyak, tak itu memang besar, tapi lebih besar yang benar-benar Tuhan itu bisa tunjukkan, itu berkat Tuhan itu yang jadikan kaya. Saya sudah pernah Tuhan itu dulu tegur saya karena saya buka depot ya. Saya jualan 3 macam masakan, tapi saya tuh serakah pengen lihat sebelah jualan gitu ya. Saya kepengen jualan itu, tapi Tuhan tegur saya, jangan serakah, jangan banyak-banyak. Maksudnya jangan banyak-banyak ya macam. Tapi ini Tuhan izinkan satu macam ini, Tuhan izin untuk satu macam ini Tuhan izinkan. Nah di situ saya sekarang ini belajar bahwa susah payah kita itu nggak nambahi kok. Jadi saya belajar mengandalkan, walaupun saya tidak jual bermacam-macam banyak ya, tapi Tuhan tuh sanggup berkati. Dan yang saya lihat ya, saya nggak perlu nawar-nawari orang sendiri. Tuhan tuh gerakkan orang-orang itu datang untuk pesan. Bahkan yang tempo hari itu ada orang pesan untuk Jumat berkat itu ya. Terus habis itu saya karena pesanannya itu banyak, sehingga rice cooker tuh nggak nyukupi, saya itu beli rice cooker baru. Tapi tahu-tahu orang itu nggak pesan lagi gitu loh, nggak pesan lagi. Tapi saya tuh doa sama Tuhan, Tuhan, Engkau tuh sanggup kok gerak no orang itu untuk pesan lagi. Karena
nggak mungkin saya beli rice cooker mubazir gitu ya. Tapi Tuhan itu benar-benar jawab dan Tuhan gerak no orang itu bisa tahu-tahu pesan lagi seperti itu. Jadi ingat satu hal itu yang saya ingat, berkat Tuhan yang jadikan kaya. Susah payah